warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asanah dari LEM Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dari wilayah Kalimantan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pelayanan home care atau PK terhadap pasien hipertensi. Hipertensi dikenal sebagai the silent killer, merupakan suatu penyakit yang tidak menular, di mana hipertensi menjadi masalah kesehatan yang sangat serius. Hipertensi merupakan suatu kondisi kronis yang banyak dialami oleh masyarakat baik di negara maju maupun di negara berkembang. Prevalensi hipertensi sendiri menurut nasional, menurut riset kesehatan dasar tahun 2018 pada pasien umur lebih dari 18 tahun sebesar 34,1%. Jika dibandingkan dengan hasil riset des tahun 2013 sebesar 25,8%, yang dimana berarti meningkat 8,3% angka kejadian hipertensi. Nah, di sini juga kepatuhan menjadi salah satu hal yang sangat penting pada pasien dengan hipertensi dalam mengontrol tekanan darah. Ada 4 hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada uji validitas kuesioner, yang kedua ada kepatuhan, yang ketiga ada outcome, yang keempat ada kepuasan. Baik. Yang pertama akan saya jelaskan tentang uji validitas kuesioner itu sendiri. Pada penelitian telah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner. Validitas kuesioner dilakukan pada pasien hipertensi di apotek Z, di mana apotek Z adalah apotek yang tidak digunakan untuk penelitian. Apotek Z digunakan sebagai apotek untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas saja dengan jumlah responden sebanyak 30 pasien hipertensi. Setelah dilakukan uji statistik, validitas kuesioner mendapatkan hasil valid pada semua butir pertanyaan. Untuk kepatuhan, pada penelitian ini apoteker memberikan intervensi berupa kunjungan ke rumah atau home care pada pasien hipertensi. Di kelompok intervensi sebanyak 60 pasien. Untuk mengukur kepatuhan pasien dalam minum obat diukur menggunakan metode pill count, yaitu dengan menghitung sisa obat yang dimiliki pasien pada jadwal home care apoteker. Dan pada akhir proses pill count akan dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok patuh dan kelompok tidak patuh. Pasien dikatakan patuh apabila presentase kepatuhan melebihi 90%, dan jika presentasi kepatuhan kurang dari 90%, pasien masuk ke dalam kategori tidak patuh. Pada kelompok kondisi awal, di 2 kelompok menggambarkan kondisi yang sama pada tingkat kepatuhan pasien dalam minum obat antihipertensi. Mayoritas pasien mempunyai kepatuhan di bawah 90%. Setelah dilakukan home care oleh apoteker pada kelompok intervensi, memberikan perubahan positif yang signifikan dengan p-value 0,00%. Tetapi tidak terjadi perubahan yang signifikan pada kelompok kontrol, di mana pada kelompok ini kepatuhan pasien selama 3 bulan mayoritas di bawah 90%. Untuk outcome sendiri, pada bulan pertama penelitian kelompok intervensi memiliki rata-rata tekanan darah sistol sebesar 127,5 mili/hektogram dan rata-rata tekanan darah diastol sebesar 83,3 mmHg. Kemudian pada bulan kedua penelitian, rata-rata tekanan darah sistol kelompok intervensi sebesar 148,3 mmHg dan tekanan darah diastol sebesar 81,355 mmHg. Dan pada bulan terakhir, penelitian di kelompok intervensi menunjukkan hasil rata-rata tekanan darah sistol sebesar 142,6 mmHg dan tekanan darah diastol sebesar 80,2. Hasil intervensi apoteker berupa home care memberikan dampak positif sementara di kelompok kontrol menunjukkan hasil tekanan darah yang fluktuatif. Tekanan darah sistol pada bulan pertama penelitian menunjukkan hasil 45,8 mmHg dan darah diastol sebesar 86,2 mmHg. Dan pada bulan kedua di kelompok kontrol menunjukkan rata-rata tekanan darah sistol sebesar 154,8 mmHg dan rata-rata tekanan darah diastol sebesar 83,6 mmHg. Dan pada bulan terakhir, rata-rata tekanan darah sistol kelompok kontrol sebesar 154 dan hasil rata-rata tekanan darah pasien hipertensi menunjukkan peran serta apoteker memberikan hasil yang baik berupa perbaikan outcome klinis. Kemudian untuk kepuasan sendiri pada hasil pengukuran kuesioner, kepuasan pelanggan pada kelompok intervensi didapatkan hasil pretest dan post-test
yang sangat puas dalam pelayanan yang diberikan apoteker. Tetapi pada kelompok intervensi secara jadi perubahan yang signifikan. 0,197 lebih besar dan 0,05. Sementara pada kelompok kontrol telah dilakukan pengukuran dengan hasil cukup puas dengan yang telah diberikan oleh staf di Tangerang Selatan dan apotek di Tangerang Selatan. Secara statistik memberikan hasil yang tidak signifikan 0,75 lebih dari 0,05. Dengan membandingkan pretest dan post-test pada kelompok intervensi berbanding dengan kelompok kontrol memberikan hasil yang cukup signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dan hasil pemberian kuesioner ini memberikan hasil yang puas untuk kelompok intervensi dan cukup puas pada kelompok kontrol. Oke, baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dan saran yang sudah tadi saya bahas. Ini kesimpulannya, pemberian pelayanan home care oleh dapat memberikan perubahan yang signifikan pada tingkat kepatuhan pasien dalam minum obat setelah dilakukan home care. Apoteker pada pasien hipertensi. Pada tingkat kepuasan pasien tidak mengalami perubahan signifikan pada kedua kelompok, baik pada bulan pertama ataupun bulan ketiga. Tetapi pada kelompok kontrol, pasien merasa cukup puas atas pelayanan yang diberikan oleh staf apoteker apotek di Tangerang Selatan dan hasil puas pada kelompok intervensi. Serta terdapat perubahan pada outcome klinis pasien hipertensi berupa penurunan tekanan darah setelah dilakukan home care apoteker. Untuk sarannya sendiri diharapkan untuk peneliti selanjutnya menggunakan inovasi baru dalam hal pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pasien selama home care. Untuk referensi sendiri saya dapat dari jurnal Kesehatan Tadulako yang dimana pengaruh pelayanan home care apoteker terhadap tingkat kepatuhan, kepuasan, dan outcome klinis pasien hipertensi di apotek. Sekian dari saya akan menjelaskan peran pemimpin di bidang farmasi itu sendiri. Yang pertama kan kita bakalan ada nih interprofessional collaboration atau berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang lain, yang lain, dokter, perawat, bidan dan macamnya. Di sini diharapkan untuk pemimpin farmasi di masa yang akan datang bisa untuk membangun relasi atau membangun kolaborasi dengan rekan-rekan nakes sejawat lainnya. Dan kemudian diharapkan juga dapat mengelola sumber daya farmasi dan juga sumber daya manusia yang ada di bidang kefarmasian itu yang sedang dia pimpin. Kurang dan lebihnya itu saja dari video saya. Semoga jaya, jaya, jaya. Terima kasih.